Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Rizky Kimdazaldi dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan protista. Protista merupakan nama yang merujuk kepada kelompok organisme dengan ciri-ciri uniseluler atau multiseluler. Inti sel bersifat eukariotik, hidup secara fotoautotrof atau heterotrof, bersifat aerob atau anaerob, hidup bebas atau bersimbiosis, reproduksi secara seksual atau aseksual. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Oke, dimulai dari persamaan yaitu sama-sama memiliki eukariotik atau memiliki membran inti, terus memiliki heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri, uniseluler, bersel satu, tidak memiliki dinding sel, dan termasuk dalam golongan protista mirip hewan. Untuk perbedaannya, Ciliata bergerak dengan silia, Rhizopoda bergerak dengan kaki semu, Flagellata bergerak dengan flagel, Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Dan di sini saya menjelaskan bagaimana cara amoeba menangkap dan mencerna makanannya. Pertama-tama, amoeba mendekati sumber makanan dengan menjulurkan kaki semu. Kaki semu akan mengelilingi sumber makanan hingga permukaan membran yang mengelilingi makanan tersebut bertemu. Dengan demikian, terbentuklah rongga makanan dalam tubuh Rhizopoda. Rongga tersebut disebut vakuola makanan. Vakuola makanan akan mencerna makanan di dalamnya sambil beredar di sitoplasma. Sari makanan hasil pencernaan akan masuk ke sitoplasma secara difusi, sedangkan sisa makanan yang tidak tercerna dan berbentuk padat tetap berada di dalam vakuola. Vakuola yang berisi sisa makanan padat tersebut bergerak ke tepi sel. Sesampai di tepi sel, membran vakuola akan pecah sehingga sisa makanan padat dapat dikeluarkan dari tubuh. Sementara makanan yang berbentuk cair akan diatur oleh vakuola kontraktil, yaitu dengan cara berdenyut, mengembang dan mengempis untuk memompa cair keluar dari sel. Jelaskan mekanisme reproduksi seksual pada paramecium. Reproduksi seksual pada paramecium dilakukan secara konjugasi. 1. Dua sel berkonjugasi membentuk jembatan sitoplasma. 2. Meiosis menghasilkan 4 mikronukleus, tetapi yang 3 tuh hancur. 3. Masing-masing mikronukleus yang tersisa membelah secara mitosis. 4. Pasangan konjugasi saling bertukar mikronukleus. Kemudian mikronukleus haploid menyatu membentuk mikronukleus diploid. Mikronukleus membelah secara mitosis 3 kali sehingga berbentuk 8 mikronukleus. Makronukleus asli hancur. 4 mikronukleus berkembang menjadi 4 makronukleus. Sel membelah 2 kali menghasilkan 4 sel anak. Oke, di sini saya akan menjelaskan siklus hidup Plasmodium penyebab penyakit malaria. Mungkin Plasmodium, saya akan memberi penjelasan sedikit tentang Plasmodium. Plasmodium adalah genus dari Sporozoa atau protista mirip hewan yang tidak memiliki alat gerak. Plasmodium merupakan makhluk hidup renik yang merupakan patogen atau dapat menyebabkan penyakit yang merugikan. Plasmodium hidup menjadi parasit di tubuh hewan dan manusia pada umumnya. Ada 4 jenis Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia hingga menyebabkan penyakit malaria. Yaitu ada 1, Plasmodium vivax, yaitu Plasmodium yang banyak tersebar di India dan Amerika Selatan. Di negara lain juga ditemukan tetapi tidak banyak. Masa inkubasinya, masa penggigitan di tubuh manusia hingga menimbulkan penyakit ialah sekitar 8-13 hari. Infeksi parasit ini dapat sampai ke bagian limpa. Parasit tipe ini dapat bersembunyi di dalam hati dan kembali lagi setelah kondisi memungkinkan. Yang kedua ada Plasmodium ovale, yaitu Plasmodium yang sporadis dan hanya ditemukan di Afrika
dan masa inkubasinya adalah selama 8-17 hari. Parasit tipe ini juga dapat bersembunyi di dalam hati dan kembali saat kondisinya memungkinkan. Yang ketiga ada Plasmodium malariae, yaitu plasmodium yang banyak terdapat di mana-mana. Masa inkubasinya 2-4 minggu. Jika tidak diobati, infeksi dapat bertahan dalam waktu tahunan. Yang keempat ada Plasmodium falciparum, yaitu plasmodium yang banyak mengancam kehidupan. Hal ini sebab parasit ini sering kebal terhadap berbagai macam obat dan antibiotik. Masa inkubasinya ialah selama 5-12 hari. Terus siklus hidup Plasmodium terbagi menjadi dua, yaitu di dalam tubuh manusia dan di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Yang pertama, nyamuk Anopheles menggigit manusia. Fase infektif, air liurnya mengandung sel-sel Plasmodium dalam bentuk sporozoid dan zat antikoagulan yang merupakan anti pembekuan darah. 2. Sporozoil mengalir menuju hati, kemudian mengalami pembelahan menjadi merozoid. Ketiga, merozoid mengalir ke aliran darah dan menyerang eritrosit menjadi tropozoid, lalu melakukan sporulasi. Yang keempat, tropozoid lalu matang dan keluar dari eritrosit, sehingga eritrosit mengalami lisis atau pecah. Fase diagnosa, pecahnya sel darah merah mengakibatkan tubuh manusia melakukan reaksi dengan menghasilkan gejala demam, lalu melakukan sporulasi. Yang keempat, tropozoid. Yang kelima, tropozoid yang mengalami sporulasi dapat menjadi merozoid kembali dan menyerang eritrosit lain kembali dan menjadi gametosit. Gametosit akan dihisap kembali oleh nyamuk Anopheles lain di dinding usus nyamuk. Gametosit selanjutnya akan berkembang menjadi mikrogamet betina dan mikrogamet jantan. Kedua gamet kemudian mengalami fertilisasi menjadi zigot. Zigot berkembangan menjadi ookinet. Ookinet berkembang menjadi ookista dan menghasilkan sporozoid. Sporozoid yang matang akan dilepas ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia dan siklus berulang. Oke, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan Chrysospita, Pyrrhopita, Chloropita, Phaeopita, dan Rhodopita. Yang pertama ada persamaannya, yaitu merupakan kelompok alga atau ganggang atau protista mirip tumbuhan, lalu bersifat eukariotik, fotoautotrof, berklorofil, dan punya cadangan makanan. Lalu di sini saya akan membahas tentang perbedaannya. Memiliki pigmen dominan yang berbeda. Satu, Chrysospita, xanthofil kuning dan klorofil. A. Klorofil C dan fucosianin coklat. 2. Ada Pyrrhopita, sel mengandung fosfor. Dan 3. Ada Chloropita, klorofil A dan klorofil B, karaten kuning kemerahan dan xanthofil kuning. 4. Ada Phaeopita, fucosantinnya coklat, klorofil A, klorofil C, dan xanthofil. Yang kelima, Rhodopita, ficobilin yakni ficoeritin merah dan ficosianin biru. Dan klorofil A dan klorofil D dan karoten. Dan ada pembeda lainnya, yaitu Chrysospita uniseluler dan multiseluler, ada flagel atau tidak. Pyrrhopita memiliki flagel uniseluler dan memiliki dinding sel. Chloropita uniseluler dan multiseluler, ada flarel atau tidak. Phaeopita punya dinding sel multiseluler. Rhodopita multiseluler dan punya dinding sel. Oke, di sini saya akan menjelaskan protista menyerupai jamur, khususnya jamur air dan jamur lendir. Yang pertama, jamur lendir berperan sebagai pengurai, memiliki siklus hidup yang kompleks untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di habitat yang berubah-ubah dan memudahkan penyebarannya ke sumber makanan baru, termasuk predator fagosit karena dapat menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik.
Jamur lendir ada dua, yaitu lendir plasmodial dan lendir seluler. Lendir plasmodial atau Myxomycola dan lendir seluler Acrasiomycota. Yang pertama, jamur lendir plasmodial. Lendir plasmodial berpigmen cerah, yaitu kuning atau oranye. Banyak ditemukan di tempat lembab, bersifat heterotrof. Contohnya ada Fusarium, Arcria, dan Lycogola. Lalu yang kedua ada jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Lendir seluler lebih mirip dengan protozoa uniseluler. Contohnya Dictyostelium discoideum. Terus saya akan menjelaskan tentang jamur air atau Mycota. Hidup bebas dan mendapatkan makanan dari sisa tumbuhan di kolam, danau, dan aliran air. Bersifat parasit pada organisme perairan. Contohnya ada Saprolehnia. Jamur air yang bersifat parasit mengambil makanan inangnya dengan cara memasukkan hifa ke dalam jaringan inang, mengeluarkan enzim pencernaan, kemudian menghisap larutan hasil pencernaan. Tubuhnya terdiri dari hifa yang tidak bersepta atau zoonositik, memiliki dinding sel dan sekulosa, memiliki flagela, dan bereproduksi secara seksual dan aseksual.